Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Yulis. Kali ini kita mau belajar tentang taksiran dan pembulatan. Untuk belajar taksiran, kita harus belajar dulu tentang pembulatan. Pembulatan itu apa? Ya, pembulatan itu adalah kita akan melakukan pembulatan terhadap bilangan-bilangan caca atau bilangan pecahan. Kita belajar dulu tentang pembulatan. Misalnya Bu Yulis punya angka 1,8. Kalau mau itu kita bulatkan menjadi 2. Kemudian Bu Yulis punya angka lagi, misalnya 1,6. Itu Bu Yulis bulatkan juga menjadi 2. Tapi Bu Yulis punya angka 1,2. Itu Bu Yulis bulatkan menjadi 1. Kemudian Bu Yulis punya angka 1,4. Itu Bu Yulis bulatkan menjadi 1. Kemudian angka 1,5 Bu Yulis bulatkan menjadi 2. Nah, apa yang dapat kita simpulkan di sana? Apa kesimpulan kita dari angka-angka ini? Nah, angka ini kalau kita mau bulatkan, nih lihat angka di belakangnya. Ini 8. Ada 6, ada 2, ada 4, dan ada 5. Lihat, angka 8. Angka 8 itu berarti dia besar dari angka 5. Jadi kalau dia lebih besar atau sama dengan 5, misalnya angkanya di belakang itu kita lihat ada 8 tadi ya, kemudian ada 6, kemudian ada 5. Itu kita bulatkan ke menjadi angka 2, ya kan? Koma. Nah, sekarang kalau ada angka 2, 4, itu kita bulatkan malah menjadi angka 1. Nah, berarti batasnya 5. Jadi bisa kita simpulkan kalau angkanya itu lebih atau sama dengan 5, maka kita bulatkannya ke atas, ya, ke atas, ke angka yang di atasnya. Ya, paham ya? Kalau dia kecil dari angka 5, berarti bulatannya ke bawah, angka yang di bawahnya jadi 1. Apa saja angka yang lebih kecil dari 5? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian ada yang angka yang lebih besar dari 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Oke, paham ya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, seperti gini. Kalau ada angka 1,6, kira-kira kalau mau kita bulatkan jadi berapa kira-kira? Ya, betul. 2. Bu Yulis punya angka 3,8. Kalau Bu Yulis bulatkan itu menjadi berapa? Ya, betul juga. Jadi 4. Kalau Bu Yulis punya angka 5,5. Ya, Bu Yulis bulatkan jadi berapa? Ya, betul, 6. Kalau Bu Yulis punya angka 7,2, Bu Yulis bulatkan jadi berapa? Betul lagi, 7 saja karena dia angkanya di bawah angka 5. Sekarang Bu Yulis punya angka 8,6. 8,6 Bu Yulis bulatkan menjadi betul 9. Bu Yulis punya angka 9,2. Jadi berapa? Betul, 9 juga. Kalau Bu Yulis punya angka 7,8, dibulatkan jadi berapa sih? Oke, betul sekali, 8. Paham ya anak-anak tentang pembulatan? Oke, anak-anak kita lanjut. Sekarang kita mau belajar pembulatan nih ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, serta pembulatan ke ratusan terdekat. Ya, sekarang kita coba pelan-pelan ya untuk satuan terdekat. Pembulatan untuk satuan terdekat kita punya yang namanya tadi kata Bu Yulis tadi ya. Misalnya kita punya angkanya antara 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Ini batasnya angka 5. Nah, kalau dia dari bawah dari angka 5, berarti dia dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sedangkan kalau dia di atas, berarti dia dibulatkan ke atas, ya. Nah, sekarang perhatikan kalau bagaimana dengan untuk bilangan pecahan. Contoh Bu Yulis punya angka 1/2. Ya, kita lihat. Angka 1 di atas disebut apa kemarin? Ya, betul. Pembilang. Di bawah disebut apa? Penyebut. Ya, bagus. Ya, penyebut. Nah, sekarang kalau nilainya 1/2, pembilangnya itu 1, penyebutnya itu adalah 2, ya kan? Nah, 1 nilainya itu sama dengan setengahnya 2. Kalau 2 kita bagi 1 kan sama dengan 1 ya, berarti 1 itu kan setengahnya 2. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, 1 setengahnya 2. Kalau nilai angka 1 ini setengah dari angka 2, maka kita naikkan dia menjadi atau dibulatkan menjadi angka 1. Paham? Belum? Oke, kita coba lagi. Misalnya Bu Yulis punya angka 3/4. Ya kan? Angka 3, kalau kita tahu angka 3 itu disebut pembilang, udah tahu ini disebut dengan penyebut ya. Nah, sekarang kita lihat angka 3 itu. Nah, kita perhatikan juga penyebutnya. Setengah dari 4 itu berapa? Setengah dari 4 itu adalah 4 bagi 2 itu berapa? 2 kan ya? 2 kan? Nah, berarti angka 3 ini sudah lebih besar dari angka 2. Berarti kita bisa naikkan dia menjadi nilai yang di atasnya, ya kan? Nilai yang di atasnya berarti nilainya adalah 1. Ya, dibulatkan menjadi 1. Tapi kalau Bu Yulis punya angkanya begini, angkanya 1/4. Ya. 1/4. Pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 4. Kan kita tahu setengah dari 4 itu adalah 2 ya. Nah, sementara pembilang kita 1. Berarti kan dia lebih kecil dari setengahnya 2 ya. Setengahnya berarti kita bulatkan ke bawahnya menjadi 0. Paham? Ya, kita coba lagi. Kalau Bu Yulis punya angka 2/6. Setengah dari 6 berapa? Setengah bagi 2 berarti 3 kan ya. Jadi setengah dari 6 itu adalah 3. Kita punya angkanya 2. Ya, kita punya angka 2. Berarti kalau kita bulatkan tetap ke bawahnya. Karena dia belum nyampe setengah. Menjadi 0. Tapi kalau Bu Yulis punya angkanya 4/6. 4/6. Kan setengah dari 6 kan 3. Ini angka di atasnya adalah 4. Berarti ini sudah lebih dari setengahnya. Berarti itu adalah 1. Oke, paham sampai di situ anak-anak? Ya, mudah-mudahan paham ya. Contoh misalnya, bagaimana kalau Bu Yulis punya angka 1,2. 1,2 ini karena dia komanya satu angka di belakang koma dan kecil dari 5, maka kita bulatkan ke angka di bawahnya yaitu angka 1. Sekarang begitu juga nih, kalau 1,2 Bu Yulis punya angka nih 23 angka di belakangnya 3, kecil dari 5. Ya kan? Kecil dari 5 berarti Bu Yulis bulatkan menjadi satu angka di belakang koma 1,2 ya. Nah, sekarang kalau Bu Yulis punya angka di sini 7 ini angkanya besar daripada 5. Berarti Bu Yulis akan bulatkannya menjadi 1,24 karena 37 ini dibulatkan menjadi 4.
Nah, bagaimana kalau Bu Yulis punya angka 1,249? Nah, ini kan 49, ya kan? Ini udah mendekati 5, jadi 1,25. Ya, mudah-mudahan paham ya anak-anak. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau pembulatan puluhan terdekat? Contohnya, Bu Yulis punya angkanya 13. Berarti kalau kita bulatkan 3 itu kan kecil daripada 5 ya. Kalau puluhan terdekat, kita bulatkan menjadi 10. Kemudian Bu Yulis punya angka 58. 8 itu sudah besar daripada angka 5. Berarti kalau gitu kita bulatkan dia menjadi 60. Ya kan? Nah, bagaimana kalau dia angka Bu Yulis punya angka 77? 77. Kalau kita bulatkan dia kan sudah angkanya di atas 5 ya. Berarti kalau kita bulatkan menjadi berapa? Kalau 77. Ya, betul sekali. 77 kita bulatkan menjadi berapa? 80. Paham? 80. Kalau Bu Yulis punya angka 45, berarti kalau Bu Yulis bulatkan dia akan berubah menjadi, ya pintar sekali, menjadi 50. Kalau Bu Yulis punya angka misalnya 66 dibulatkan ke atasnya menjadi berapa sayang? Pintar, 70. Kemudian kalau Bu Yulis punya angka misalnya 48, ya betul sekali menjadi 50. Oke, sampai di situ paham. Nah, sekarang kita mau pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau pembulatan ke ratusan terdekat, kita contohnya yang kita perhatikan adalah angka puluhannya. Misalnya kita punya angka 431, maka ini 31 kan ini adalah kecil dari angka 50 ya nak ya, berarti kita bulatkan menjadi 400. Nah, sekarang kalau Bu Yulis punya angka 471, berarti kan dia lebih dari angka 50 ya, berarti kita bulatkan menjadi ya 500. Nah, bagaimana kalau Bu Yulis punya angkanya 452? Gimana? Nah, karena ini sudah angka lebih dari 5, berarti kita dekatkan lagi menjadi 500. Ya. Nah, Bu Yulis kalau punya angka 1000, 1223. Nah, kalau ini Bu Yulis bulatkan menjadi berapa? Ya, benar sekali, menjadi 1000 saja. 1000 saja. Tapi kalau Bu Yulis punya angka 2991, maka akan Bu Yulis bulatkan menjadi berapa saya? Betul sekali, 3000. Oke, itu kalau pembulatan ke seratusan dan ribuan terdekat. Ya teman-teman, kita mau menaksir hasil operasi dua bilangan. Hasil operasi dua bilangan, contohnya Bu Yulis punya angka 2,8 ditambah 6,2. Ya, tapi sebelum kita hasil operasi itu adalah ada, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, Bu Yulis akan mengajarkan tentang menambahkan pecahan desimal dulu ya. Karena kalau kita menambahkan pecahan biasa akan agak ada pembelajaran khususnya untuk menambahkan pecahan biasa. Jadi ini pecahan desimal saja dulu ya. Nah, kita punya 2,8. Kalau ini kita taksir kan 8 nilainya lebih dari angka 5 ya. Berarti ini adalah 3. Kemudian 6 kalau kita taksir ini kan 2 di belakang komanya, berarti kecil daripada 5 ya. Berarti kita taksir tetap menjadi 6.
Kemudian 3 ditambah 6 itu sama dengan 9. Jadi kalau kita taksir 2,8 tambah 6,2 adalah mendekati angka 9. Oke. Nah, contoh yang kedua. Contohnya misalnya 3,75 ditambah 4,2. 3,75 tambah 4,2. Kita taksir 375. Ini kan di atas angka 5 ya, berarti kita taksir dia menjadi angka 4. Ditambah 4,2, kita taksir dia menjadi berapa dia? Betul sekali ya, menjadi angka 4 juga. Berarti 4 tambah 4 jadi berapa? 8. Paham ya sampai di situ? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan paham ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.